kalau ada yang membocorkan informasi terkait dengan pertahanan keamanan negara itu ada sanksi pidananya. Kades yang kena sanksi keterbukaan informasi karena tidak memberikan informasi. Badan publik juga jangan main-main. Iya. Karena yang mencoreng juga ketika memang sudah sampai kena pidana. Kait anggaran yang kita sampaikan tadi kan, anggaran. Tapi yang paling banyak diminta itu memang laporan keuangan, anggaran. Halo Sobat Reforms, bersama saya Azizia Wada di host kali ini dalam acara Reform Syndicate dan juga dalam program Hub Bicara. Hura! Nah Sobat Reforms, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan pastinya kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting, sangat dekat dengan kita sebagai generasi muda seperti itu ya. Dan kali ini kita akan membahas terkait keterbukaan informasi. Sebagai Gen Z gitu pasti sangat curious dengan informasi. Nah, maka dari itu telah hadir bersama saya Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Abang Jo Martin Chandra. Selamat datang Bang. Siap, selamat datang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang hari ini. Dan juga pada kali ini kan Bang kita mau membahas atau mengulik terkait keterbukaan informasi. Tapi sebelum kita menggali lebih jauh tentang itu, pengen tanya dulu nih Bang. Latar belakang Abang atau organisasi apa aja yang pernah Abang ikuti gitu. Siapa tahu Sobat Reform di sini juga satu alma mater atau gitu. Makasih Adinda ya. Kalau Abang sendiri Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Kalau dulu kuliahnya di Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Unsri. Kemudian tadi organisasi Abang pernah jadi Ketua BEM Fakultas Hukum Unsri. Wah. Dan di eksternal Abang tuh pernah ber-HMI. Ber-HMI juga sama. Iya, pernah Ketua Komisariat, kemudian Sekum Korkom Unsri, terakhir Abang Sekum Cabang Palembang. Wah, luar biasa. 2003 kalau nggak salah, 2003. Senior berarti. Oke, kalau senior ngobrolnya lebih enak Bang. Ya. Jadi enak kan manggilnya juga bisa Dinda ya kan. Berarti kalau nggak salah Abang ini juga menjadi lawyer gitu ya? Iya, jadi selesai kuliah Abang fokus di lawyer ya. Lawyer. Nah, terakhir pernah lawyer KPU, lawyer Bawaslu juga. Kemudian tertarik di dunia keterbukaan informasi ini Abang ikut seleksi Komisi Informasi di tahun 2020. 2020. Jadi periode pertama 2020-2024, kemudian 2024-2028 sampai sekarang. Ini periode kedua. Periode kedua, Masya Allah. Oke deh Bang. Dan ngobrol-ngobrol soal ini Bang, soal keterbukaan informasi gitu. Penasaran banget, salah satu peran dari Komisi Informasi ini kan adalah mendorong transparansi anggaran dan kebijakan ya Bang ya. Nah, saya membaca-baca kalau misalnya di Monef tahun 2025 kemarin ya Bang ya, ini tuh mendapatkan penghargaan Provinsi Sumatera Selatan ini mendapatkan kualifikasi yang paling informatif, betul Bang? Iya. Nah, dan juga dari 318 badan publik yang dinilai KIP Sumsel di tahun 2025 ini ternyata hanya 49 atau 15,4% yang informatif. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya yang membuat 84,6% sisanya ini masih gagal? Apakah itu soal kapasitas teknik atau practical will yang lemah dari pimpinan badan politiknya atau seperti apa tuh Bang? Ya, nah ini jadi langsung ke ininya. Intinya. Kalau kemarin memang Komisi Informasi ini sebenarnya dalam Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi, tugas kita itu menyelesaikan sengketa informasi publik. Nah itu yang utama. Jadi
di Sumatera Selatan sendiri khususnya di tempat Abang menjadi komisioner itu sebenarnya masih banyak terjadi sengketa-sengketa informasi. Nah, di dalam undang-undang juga tugas yang paling utama kita itu adalah menyelesaikan sengketa informasi melalui adjudikasi non litigasi. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Nah, terkait dengan Monef yang Dinda tanyakan tadi, memang sebelumnya Sumatera Selatan ini belum pernah kita laksanakan monitoring evaluasi badan publik. Nah, padahal ini juga menjadi hal yang penting untuk bagaimana Komisi Informasi itu dapat mendorong keterbukaan informasi. Nah, mestinya kan selaras tuh di pusat Komisi Sumatera Selatan ini kan terkategori informatif ya. Nah, sebenarnya sangat agak ini juga ironi juga kalau kita melihat hasil Monep kemarin masih banyak badan publik yang belum informatif. Jadi dari 318 badan publik yang kita undang untuk Monef itu hanya 49 yang informatif. Jadi totalnya kita itu ada 75 badan publik yang kita akan berikan penghargaan. Nanti insya Allah hari Jumat ini tanggal 13. Tanggal 13 kita akan berikan penghargaan kepada badan publik yang informatif, menuju informatif, dan cukup informatif. Nah, yang lainnya nanti insya Allah ke depan menyusul. Nah, tadi Zia tadi tanya, kenapa nih Bang? Sekitar 80%-an itu belum informatif lah, seperti itu kan. Jadi memang kalau di Sumatera Selatan, karena memang ini sejak Abang jadi komisioner Komisi Informasi juga sebelumnya belum pernah kita melaksanakan Monef ini ya, sehingga di periode yang kedua ini kebetulan Abang dipercaya untuk menjadi ketua, kita harus gas nih. Jadi Monef dengan atau tanpa biaya kita harus laksanakan. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman sama-sama juga komitmen kita Monef badan publik. Jadi memang amanah undang-undang, kemudian di peraturan Komisi Informasi juga itu mengharuskan badan publik itu agar terbuka, sehingga kita Komisi Informasi inilah lembaga yang nanti akan memberikan edukasi dan menyampaikan kepada badan publik yang mereka harus terbuka. Makanya kita adakan Monef. Nah, itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan sedikitnya atau yang belum informatif. Karena memang pertama mungkin mereka itu agak shock juga kan. Pertama karena kita mengadakannya dengan metode elektronik monitoring evaluasi. Jadi dia menggunakan aplikasi dari Komisi Informasi Pusat yang sebenarnya pertanyaannya itu sudah kita sesuaikan. Jadi kalau mau ikut di pertanyaan-pertanyaan di pusat itu 100 pertanyaan lebih. Jadi kita saring sehingga itu sekitar 33 pertanyaan. Nah, dari sana saja yang paling umum itu sangat susah untuk terpenuhinya. Nah, kemudian juga karena memang kita ini menyelenggarakannya dengan online ya, dengan daring ya. Mungkin ada yang serius, ada yang mendengarkan sosialisasinya melalui Zoom, ya itu agak tidak fokus. Nah, makanya ke depan kita juga berharap agar ini bisa kita laksanakan dengan lebih baik daripada yang sekarang. Alhamdulillah Gubernur Sumatera Selatan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Selatan, sehingga di tahun 2026 ini kita mendapatkan anggaran dari Pemprov Sumsel untuk melaksanakan Monef. Jadi nggak lagi sosialisasinya, nggak lagi zoom-zooman nih, kita undang langsung. Sehingga kalau Abang yakin ke depan akan lebih banyak yang berpartisipasi, dan juga tugas kita juga mengevaluasi badan publik yang belum informatif ini. Nanti kan pada saat penganugerahan tuh kan kelihatan tuh siapa saja. Nah, tadi Zia mungkin searching di Google ya terkait dengan itu kan. Nah, mereka juga sebenarnya sanksinya moral aja kan.
Jadi yang tidak informatif itu sudah mulai bertanya, kok kami nggak informatif, kok gini, kok gini. Nah setelah ada hasilnya, baru badan publik tersebut bertanya. Mungkin sudah kena marah tuh sama pimpinannya kan? Kondisinya seperti itu kan. Jadi ke depan saya yakin ini akan lebih baik. Itu Berarti itu salah satu strategi konkret dari KIP gitu ya, untuk memperbaiki situasi yang tadi. Betul. Dan berarti dari 269 badan publik yang tidak informatif ini, apakah ada yang aktif untuk menolak transparansi ataupun memang adakah mereka yang tidak memiliki kapasitas seperti itu? Sebenarnya mereka itu hanya dia tidak informatif itu terkait dengan keikutsertaan saja dalam ONEP ini. Tapi kalau mereka serius dan bersungguh-sungguh, sebenarnya mereka itu sudah memiliki infrastruktur yang baik. Apalagi misalnya BUMN, BUMD di daerah, ya, OPD sekolah, mereka tuh sebenarnya sudah ada webnya, sudah ada, tinggal diperbaiki, disesuaikan dengan standar layanan informasi yang ada. Ya. Nah tadi karena memang masih belum menganggap keterbukaan informasi ini sebuah hal yang prioritas, sehingga mereka agak abai. Jadi kan kemarin Komisi Informasi Sumatera Selatan sudah ketemu langsung dengan Gubernur Sumatera Selatan dan melaporkan hasilnya. Jadi Gubernur melalui Komisi Informasi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa ya ini ke depan harus ada perbaikan, harus ada pendampingan terhadap badan publik yang belum informatif. Seperti itu. Baik. Dan selanjutnya nih Bang, terkait partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan melalui forum konsultasi dan juga pengaduan digital. Kan biasanya ada tuh pengaduan digital di internet mungkin ya Bang ya. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa kali badan publik di Sumatera Selatan ini wajib menggelar forum konsultasi publik sebelum menetapkan kebijakan strategis? Ya, jadi kan sebenarnya kalau terkait dengan forum konsultasi dan sebagainya itu kan badan publik itu harus menyiapkan informasi sebenarnya, informasi-informasi yang diatur dalam perundang-undangan, mereka harus terbuka. Kan, jadi kalaupun memang terjadi sengketa informasi itu pasti ada hal yang salah di badan publik itu. Jadi konsepnya seperti ini, biasanya masyarakat itu kan minta informasi ke badan publik. Jadi yang kerap terjadi itu badan publik itu tidak merespon permohonan informasi dari masyarakat ini. Bisa dari organisasi, bisa dari lembaga swadaya masyarakat, dan bisa orang per orang. Jadi dari kasus-kasus yang ada di Sumatera Selatan khususnya, itu rata-rata informasi itu tidak ditanggapi oleh badan publik. Nah, badan publik ini kan luas tuh sebenarnya. Konteksnya badan publik ini adalah lembaga atau baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif maupun badan lainnya yang sumber pendanaannya itu sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD atau APBN, jadi sangat luas. Iya, sangat luas, betul. Atau misalnya lembaga yang mendapat sumbangan dari pihak lain. Nah, jadi semua yang terkategori yang Bang sebutkan tadi itu termasuk badan publik. Nah, jadi memang sangat banyak sekali ya badan publik ini yang seharusnya dia menyiapkan informasi yang diminta, misalnya informasi berkala, informasi yang serta-merta, dan informasi yang setiap saat. Nah, itu yang harus mereka sampaikan. Misalkan kalau informasi berkala tadi terkait anggaran yang kita sampaikan tadi kan, anggaran, tapi yang paling banyak diminta itu memang laporan keuangan, anggaran. Kalau misalnya informasi tentang badan publik, kegiatan dan lain-lain itu jarang, dan orang itu menyorotinya tentang anggaran lah yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Dan itu masuk dalam informasi berkala yang harus
paling tidak dilaporkan oleh badan publik setiap 6 bulan sekali. Itu bisa diupload melalui website. Jadi kalau dia sudah masuk dalam website kan masyarakat bisa melihat. Kan tadi ini di era digital nih. Iya, era digital ini informasi itu di tangan dalam genggaman. Betul. Jadi semua itu harusnya bisa diakses dengan mudah. Makanya salah satu tolak ukur dari monitoring evaluasi terhadap badan publik adalah digitalisasi. Jadi ada 5 indikator: digitalisasi, kemudian juga jenis informasi, kualitas informasi, ya, sarana dan prasarana. Nah, itu yang menjadi ukuran tolak ukurnya. Nah, yang penting itu sekarang ini ya tadi digitalisasi. Jadi semua informasi dari badan publik itu harus terkemas dengan baik di dalam website seperti itu. Nah, websitenya dilengkapi, ada kanal badan publik, ada kanal PPID-nya, kemudian juga tadi formulir, seharusnya ada formulir laporan di sana. Jadi kalau masyarakat pengen minta informasi, langsung bisa diklik di sana formulir permohonan informasinya apa. Ada formulir keberatannya kalau tidak ditanggapi oleh badan publik. Jadi mestinya itu sudah tercover di di website badan publik. Cuma rata-rata udah cukup bagus, tinggal bagaimana mereka bisa lebih concern lagi untuk meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat. Itu Dinda. Nah, ada yang menarik tadi Bang, berarti dari badan publik ini menyediakan formulir ya Bang ya, formulir. Yang menjadi penasaran itu apakah ada mekanisme atau hal yang bisa memastikan input dari publik ini benar-benar dipertimbangkan, bukan hanya didengar tapi inputnya menjadi masukan seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat itu tuh mohon informasi itu Dinda terkait persoalan-persoalan data yang mereka butuhkan. Misalnya seperti ini, kita sebagai wali murid misalnya kan minta informasi terkait dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, misalnya dana BOS. Dana BOS itu kan ada per siswa tuh berapa, misalnya kan kita tuh harus tahu peruntukannya tuh kemana misalnya. Jadi karena anak kita sekolah di sana, kita tuh berhak tahu informasi itu. Itu salah satunya ya. Ada kemarin yang minta di Sumatera Selatan itu rincian dana komite sekolah. Ada juga yang minta realisasi belanja di desa APBD, apa yang sudah dibuat, yang dibangun oleh desa. Jadi itu lebih kepada kontrol masyarakat terhadap badan publik. Jadi konsepnya keterbukaan informasi ini, ya, bagaimana masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara. Nah, jadi itu. Jadi masyarakat itu boleh ikut tuh, boleh tahu. Kadang-kadang masyarakat ini kan nggak tahu bahwa kita berhak atas informasi-informasi yang ada itu. Nah tadi yang disampaikan oleh Jia tadi, ya konteksnya masyarakat itu berpartisipasi. Jadi tadi outputnya apa? Outputnya nanti bahwa pemerintah itu dalam hal ini badan publik harus lebih transparan kepada masyarakat, ya. Dia jangan ditutup-tutupi karena semua itu terbuka. Dalam Undang-Undang 14 2008 ataupun dalam peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar informasi itu hampir semua informasi itu terbuka, Dinda. Jadi dapat diakses oleh masyarakat, oleh semua orang. Nah, kecuali ada beberapa informasi di pasal 17 itu ada informasi-informasi yang dikecualikan. Apa aja tuh Bang, kalau boleh tahu? Jadi informasi yang dikecualikan ini pertama terkait dengan proses penegakan hukum. Jadi terkait dengan proses penegakan hukum itu misalnya proses penyelidikan dan penyidikan itu tidak bisa dibuka. Publik, ya. Kemudian juga terkait dengan informasi mengenai informannya, mengenai saksi ahli, korban dan sebagainya. Itu di turunan dari yang tadi ya, yang dari penegakan hukum. Kemudian juga
termasuk juga informasi yang apabila dibuka itu bisa membahayakan aparat penegak hukumnya. Kemudian informasi yang dibuka itu bisa menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana penegakan hukum. Nah, itu yang bicara penegakan hukum. Kemudian yang kedua itu informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan hak kekayaan intelektual dan juga membuat persaingan usaha yang tidak sehat. Itu tidak bisa dibuka. Yang ketiga, informasi yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Jadi pertahanan dan keamanan negara ini banyak gitu, misalnya rencana strategis, misalnya operasional, teknis dan taktis. Misalnya sistem pertahanan dan keamanan negara. Nggak boleh itu ya? Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Termasuk di dalamnya dokumen-dokumennya dan juga kekuatan misalnya personil tentara kita, misalnya kan disposisi, dislokasi, misalnya itu nggak boleh. Gambaran pangkalan perang, situasi keadaan itu nggak boleh dibuka. Karena akan menjadi bumerang bagi kita, dan itu ada sanksinya loh. Kalau ada yang membocorkan informasi terkait dengan pertahanan keamanan negara, itu ada sanksi pidananya. Bisa kena pidana penjara 3 tahun atau denda 20 juta itu kalau dibongkar. Nah, itu yang pertahanan keamanan negara. Kemudian selanjutnya informasi yang apabila dibuka dapat membuka kekayaan alam. Selanjutnya informasi yang terkait dengan ketahanan ekonomi nasional itu nggak bisa dibuka, terkait dengan kebijakan fiskal, mungkin rencana misalnya mata uang, penjualan atau pembelian mata uang nasional maupun asing, itu nggak bisa. Termasuk pembelian aset misalnya dan properti ya, itu terkait dengan ekonomi. Ada lagi selanjutnya yang informasi yang apabila dibuka itu bisa mempengaruhi hubungan internasional, diplomatik, intelijen dan sebagainya, itu nggak bisa dibuka ya. Kemudian selanjutnya informasi tentang data otentik, akte otentik atau wasiat seseorang, itu nggak bisa juga dibuka. Termasuk misalnya di sana ada ijazah ya. Yang lagi panas-panas ijazah itu akte otentik. Nah, kecuali misalnya itu terkait dengan kepentingan publik. Misalnya nih ada pejabat publik yang sedang ikut seleksi. Wah, itu nggak apa-apa dibuka ijazah. Atau memang dia pejabat publik, pejabat negara misalnya, itu dikecualikan di pasal 18 selanjutnya itu dikecualikan. Itu yang autentik. Kemudian juga selanjutnya informasi yang bersifat rahasia pribadi. Nah, rahasia pribadi ini bisa riwayat diri dan keluarga, kemudian juga riwayat pendapatan, ya pendapatan, aset, nomor rekening, itu nggak bisa. Tapi kalau nomor rekening nggak apa-apa, dikasih aja, biar ditransfer gitu ya. Itu nggak bisa dibuka. Termasuk juga riwayat kesehatan. Tapi kalau untuk medik, pejabat publik itu bisa atau enggak? Bisa, Kak. Itulah makanya tadi terkait dengan poin dia poin fakta otentik dan informasi pribadi tadi ya, itu kalau untuk pejabat publik itu dikecualikan, bisa dibuka. Tadi di pasal 18-nya ada pengecualian terhadap itu kan. Nah, terakhir dokumen atau memorandum of understanding antara sesama badan publik atau internal badan publik yang sifatnya dikecualikan, itu tidak bisa dibuka, dirahasiakan. Dirahasiakan itu tidak bisa dibuka kecuali atas perintah pengadilan dan atau perintah komisi informasi, itu bisa dibuka. Jadi itu pasal 17 itu ada 10 item itu ya, yang menjadi rujukan bagi badan publik untuk melakukan pengecualian terhadap informasi. Jadi dia tuh nanti bikin daftar informasi yang dikecualikan, tetapi itu harus terlebih dahulu disertai dengan
uji konsekuensi. Hmm. Jadi Badan Publik membuat terlebih dahulu uji konsekuensi dan dituangkan dalam surat keputusan bahwa ini loh informasi yang dikecualikan di kami. Iya. Merujuknya ke pasal-pasal, ke persoalan-persoalan yang Abang sebutkan barusan. Jadi dia harus selaras, karena undang-undang itu kan tidak boleh saling bertentangan. Jadi merujuknya ke Undang-Undang 14 2008 pasal 17 tadi. Itu untuk membuat informasi yang dikecualikan. Jadi biar masyarakat juga boleh, silakan Bang, sambil minum aja. Siap. Jadi masyarakat juga tahu apa informasi yang bisa diakses dan juga apa yang dikecualikan, karena ini menyangkut dengan negara seperti itu. Dan yang jadi penasaran lagi nih Bang, kalau dari KIPK Sumsel itu punya data berapa banyak terkait pengaduan masyarakat di tahun 2025 ini? Di 2025, kalau 2025 itu sudah ya, dan 2025 itu ada 38 perkara. 38 perkara. Sebenarnya itu masih sangat sedikit ya, dengan daerah-daerah di Pulau Jawa, kayak di Provinsi Jawa Barat atau di Jawa Timur ya. Karena penduduknya banyak, padat penduduk. Sumatera Selatan itu 38, tapi waktu Abang pertama kali jadi komisioner di tahun 2020 itu 137. Wah, banyak sekali. Jadi sekarang peningkatan gitu ya? Iya, jadi 130 itu kemudian semakin hari setiap tahun itu melandai. Jadi 70, 50, 40 sampai di rata-rata 30-an lah. Mungkin itu juga karena memang kita juga gencar melakukan sosialisasi, kemudian juga karena memang konsepnya menyelesaikan sengketa informasi ini ya harus cepat, tepat, berbiaya murah. Jadi kita upayakan memang apa yang dimohonkan oleh masyarakat itu dapat dipenuhi oleh Badan Publik. Makanya sebelum masuk ke sidang adjudikasi, Komisi Informasi ini kecuali terhadap ini ya, informasi yang dikecualikan tadi, itu kita ada mediasi. Jadi antara pemohon informasi baik itu perorangan maupun lembaga tadi ya, kita pertemukan dengan Badan Publiknya. Kita tanya nih substansinya yang diminta tuh informasi apa, informasinya dikuasai atau tidak. Kalau informasinya dikuasai dan itu informasi terbuka ya mbok ya diberikan lah, ya enggak? Jadi enggak perlu sampai sidang berlama-lama, karena prinsipnya Komisi Informasi itu menyelesaikan sengketa informasi. Nah, tapi kalaupun memang masing-masing pihak tidak sepakat untuk sepakat, ya, maka ya tetap harus adjudikasi. Nah, di sanalah Majelis Komisioner Komisi Informasi ini akan memutuskan informasi itu informasi terbuka atau informasi tertutup, atau perintahnya itu putusannya biasanya mengabulkan permohonan pemohon atau misalnya menguatkan putusan atasan Badan Publik. Seperti kalau dia menguatkan putusan Badan Publik artinya menolak kan? Kita menguatkan putusan Badan Publik untuk tidak memberikan informasi, seperti itu. Berarti itu dari salah satu tindak lanjutan dari pengaduan 38 itu. Ataupun apakah ada tindak lanjut dari secara tuntas atau gimana Bang? Biasanya mereka setelah diputuskan oleh Komisi Informasi memang ada yang lanjut ke proses selanjutnya ya. Jadi memang karena kita ini kuasi yudisial ya, jadi ada upaya hukum yang bisa dilakukan para pihak. Jadi baik itu pemohon maupun termohon informasi itu boleh mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara kalau itu Badan Publik Negara, atau ke Pengadilan Negeri kalau itu Badan Publik non negara. Jadi dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah putusan itu diterima oleh pemohon dan termohon, maka ada waktu untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Nah, nanti apapun putusan pengadilan, apakah itu menguatkan putusan Komisi Informasi atau membatalkan putusan Komisi Informasi, sama prosesnya. Baik pemohon maupun termohon juga bisa mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Mahkamah Agung, kasasi. Ya memang agak panjang urusannya. Iya. Tetapi kalau orang mau mencari keadilan ya harus dituntaskan. Harus dituntaskan seperti itu kan. Nah, jadi
terakhir baru biasanya itu diberikan kalau sudah itu kan. Biasanya juga kalau selama ini kalau sudah sampai putusan komisi informasi saja itu biasanya dilaksanakan oleh pemohonnya. Kalaupun memang tidak, ada juga yang sampai ke pidana loh deh. Waduh, itu kalau lanjut ke pidana itu kayak gimana Bang? Nah, jadi kalau misalnya dia sudah putusan komisi informasi itu sudah inkrah, ya kalau misalnya putusan komisi informasi inkrah nih, baik itu di tingkat Mahkamah Agung atau di tingkat PT UN ya, ataupun di tingkat putusan komisi informasi. Misalnya putusan komisi informasi 14 hari kerja dia tidak melakukan upaya hukum, akhirnya kan inkrah. Nah itu pemohon ini langsung Pak bisa minta kepada termohon informasi yang sudah sesuai dengan perintah komisi informasi. Kalau tidak, mereka akan minta dulu penetapan pengadilan. Kalaupun memang masih tidak dilaksanakan putusan dari komisi informasi yang sudah ada penetapan pengadilannya itu, maka mereka bisa melaporkan ini ke kepolisian. Jadi itu mengapa itu bisa kena pidana? Karena nanti pihak kepolisian akan melihat ini tidak sebagai tindak pidana keterbukaan informasi. Jadi di pasal 52, 53, 54, dan 55 itu mengatur tentang tindak pidana keterbukaan informasi. Khususnya pasal 52. Pasal 52 itu bicara bahwa badan publik itu dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak memberikan informasi. Nah itu banyak contohnya. Misalnya di pengadilan Sleman kalau nggak salah ya, Sleman itu ada putusan Kades yang kena sanksi keterbukaan informasi karena tidak memberikan informasi. Ada juga Camat yang diberi sanksi karena tidak memberikan informasi tentang keterangan surat tanah misalnya. Jadi memang terjadi ada tindak pidananya dan memang sudah ada putusannya seperti itu. Jadi ini juga badan publik juga jangan main-main. Karena yang mencoreng juga ketika memang sudah sampai kena pidana. Karena yang bisa kena pidana itu atasan badan publiknya, kemudian atau PPID-nya, atau yang menyuruh tidak memberikan informasi tersebut. Itu dalam penjelasan Undang-Undang Pasal 52 itu. Nah, jadi memang harus hati-hati nih badan publik, jangan dianggap sederhana dan jangan dianggap remeh soal keterbukaan informasi ini. Wah, menarik ya Bang ya.